Hai. Hai. Di episode kali ini kita mau awali dengan sebuah lagu. Ari yang pasti. Enggak Nggak sih. mungkin saya. Oh nggak jadi. Nggak jadi. Judulnya adalah Nggak jadi. Kenapa Hal Ini Terjadi Ya Dalam Hidup Saya. Lagunya itu Mengapa Terjadi Pada Diriku. Padahal kan saya mintanya hidup saya yang baik-baik saja, hidup yang asik-asik saja. Kok hidup saya seperti ini? Gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih ada hal-hal yang kita anggap tidak baik, kita anggap kita anggap negatif, kita anggap menyakitkan hadir dalam kehidupan kita. Kenapa, Bu? Saya pikir dia mau jawab ya. Ya, sebetulnya begini ya. Ketika kita punya standar tertentu tentang hidup, kita jadi punya ekspektasi. Yang pasti itu yang pertama. Kita punya ekspektasi, bahwa hidup yang sempurna itu hidup yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti yang sepertinya diceritakan ideal ya. Yang sering banget dia di usia sekian harusnya begini, punya ini, punya itu, menjalani ini, menjalani itu gitu ya. Iya, jadi timelinenya seolah-olah bergerak dengan sempurna seperti standar kebanyakan. Dan semua orang seragam harusnya begitu gitu ya. Padahal setiap dari kita, masing-masing jiwa itu pasti lahir untuk tujuan yang berbeda. Karena tujuannya berbeda, pasti perjalanannya berbeda. Timelinenya berbeda, waktunya berbeda, kejadian dan pengalamannya juga berbeda. Nah, kemudian ada faktor kedua, ekspektasi, kemudian itu tentang polaritas. Karena biasanya kita terjebak dalam kategori baik buruk. Ya, jadi kalau yang tadi ya, kalau hidup yang baik itu yang begini-begini. Artinya kalau hidup yang tidak seperti itu, kita akan langsung mengkategorikannya sebagai hidup yang tidak baik. Tidak baik. Bahkan tidak benar. Tidak sesuai. Hidupnya ya udah kayaknya udah hancur gitu ya. Jadi ada ekspektasi dan polaritas yang membuat kita tuh cenderung mengkategorikan sesuatu yang katanya tidak sesuai menjadi sesuatu yang jelek. Sehingga ketika kita sudah merasakan mendapatkan sesuatu yang jelek, maka kita akan merasa nggak terima pastikan. Kita akan merasa pengen cepet-cepet buang gitu ya. Kita pengen skip gitu, karena kita pasti nggak bisa menikmati sesuatu yang kita sudah anggap jelek. Itu. Jadi sebetulnya kuncinya di dua hal tadi. Artinya ketika kita melepaskan ekspektasi dan juga kita keluar dari polaritas, sebetulnya kita akan memandang bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengalami. Mengalami untuk apa? Untuk bertransformasi, untuk belajar. Karena sejatinya semua yang hadir dalam hidup kita itu adalah fasilitas untuk kita belajar, bertumbuh, mengubah, memperbaiki, mentransformasi hal-hal yang dari shadow, hal-hal yang masih berpola drama. Sebetulnya itu hal-hal semua datang tujuannya untuk pertumbuhan kita. Iya. Untuk kita menjadi lebih baik ya. Iya. Nah, begitu kita tidak ada polaritas, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, yang ada hanya pengalaman, maka sebetulnya kita akan bisa menjalani apapun yang datang itu netral. Sehingga kita bisa maknai dengan lebih tepat, sesuai tujuan kenapa hal itu hadir untuk kita. Karena semua hal itu hadir pasti karena suatu alasan. Dan alasannya sebetulnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi sebetulnya begitu kita sudah ada di sudut pandang seperti itu, mungkin kita nggak akan nanya lagi. Kenapa ya? Kita akan nanya kenapa, tapi sense-nya itu bukan menyesali gitu ya. Nggak merasa menjadi korban gitu ya. Iya, betul. Tapi betul-betul lebih kenapa ini hadir, apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya ambil. Berkat apa yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang hadir dalam kehidupan saya ini. Gitu. Karena sebetulnya banyak kejadian yang kalau kita amati ya sekarang, kejadian-kejadian yang udah lewat, yang waktu itu rasanya nggak enak. Tapi ternyata
kita dapat sesuatu dari situ. Entah pelajaran, pertumbuhan, entah teman, entah jodoh bahkan gitu ya. Akhirnya berkat itu ternyata berguna gitu buat kita sekarang. Nah, jadi sebetulnya memang ya tadi tidak ada baik dan buruk, yang ada hanya pengalaman, dan kalau kita bisa menjalani pengalaman itu sepenuh mungkin, kita pasti bisa mendapat sesuatu yang memang itu hadir untuk pertumbuhan dan kesembuhan kita. Iya. Jadi mindsetnya gitu ya, sudut pandangnya gitu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana kita bisa tahu pelajaran di balik peristiwa yang kesannya itu menyakitkan untuk kita? Karena seringkali yang membuat kita menderita adalah kita masih melihat peristiwa yang hadir itu adalah sebagai suatu penyiksaan gitu ya. Sebagai sebuah ujian. Bagaimana kita bisa melihat ini tuh sebuah kado dari semesta untuk kita bisa bertransformasi, bisa bertumbuh. Ini tujuan baiknya apa sih dari peristiwa ini? Kira-kira gimana tipsnya untuk bisa melihat kado dari semesta dari peristiwa yang kita anggap menyakitkan itu? Ya, dalam hal ini sebetulnya Human Design dan Gene Keys itu sangat membantu saya pribadi ya. Karena di Human Design dan Gene Keys ini ada transformasi yang sangat jelas dari setiap energi yang kita punya ya di dalam diri kita, yaitu setiap bentukan energi ada bentukan shadow-nya, ada bentukan gift-nya sampai ke CD. Nah, sebetulnya hal-hal yang kita anggap jelek, kita anggap tidak menyenangkan, tidak sesuai, biasanya itu adalah tarikan dari shadow. Oke. Kita masih beroperasi di frekuensi shadow ya gitu ya. Nah, begitu kita bisa melihat peta diri kita bahwa oh ini loh shadow-shadow yang ada, dan sebetulnya itu yang akan datang berupa kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman. Nah, dan dengan mengenali shadow sekaligus gift-nya, kita akan melihat bahwa oh, karena gini, shadow itu kan pintu gerbang ya. Pintu gerbang atau pembungkus yang kita perlu buka shadow-nya ini dulu, baru kita bisa ketemu sama gift-nya gitu ya. Sama potensi kita, kekuatan kita, hal-hal yang bisa membuat hidup kita selaras, menyenangkan pada akhirnya. Nah, begitu kita melihat bahwa oh ternyata semua pengalaman yang tidak menyenangkan ini adalah pengantar jalan pembuka untuk menuju keselarasan, kita jadi bisa melihat oh iya, ini adalah jalan transformasi. Nah, biasanya ketika kita tahu ya dengan lebih spesifik shadow kita ini, kita bisa memaknai oh iya ya kenapa pengalaman ini tuh datang, karena ternyata iya rasa yang muncul itu cocok dengan shadow saya gitu. Jadi ada petunjuk tambahan supaya kita bisa melihat ini pesannya apa sih gitu, dan karena biasanya setiap pesan itu berkaitan dengan shadow yang kita punya untuk kita transformasikan. Jadi kita bisa melihat makna-makna kejadian itu dengan lebih relate, dengan lebih tertarget gitu ya, sehingga sudut pandangnya jadi terarah lah. Dan kita jadi tidak mempositifkan diri ya. Tapi kita bisa melihat hal tersebut itu oh begini maksudnya gitu ya. Betul. Nah buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, terus human design saya seperti apa, lalu Gene Key atau kalau di lompatan hidup itu ada perjalanan namanya individuation and healing journey, namanya juga individuation and healing journey ya, perjalanan berarti gitu ya. Teman-teman bisa cek aja di description, di situ nanti ada link WA. Teman-teman bisa klik link WA di situ, tanya di situ gitu ya tentang bagaimana sih saya bisa tahu human design saya atau individuation and healing journey itu seperti apa. Cek aja di description, klik di link WA-nya supaya teman-teman bisa ngobrol dan tanya-tanya lebih lanjut di sana. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.